So, hi guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Kali ini videonya agak ekstrim sedikit gitu ya, memicu adrenalin kita. Karena hari ini aku udah ada di Jogja, tapi berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya aku naik bis atau enggak kereta, tapi kali ini aku bawa motor. Iya, betul, motor ini gitu. Jadi kita benar-benar bawa motor itu, tujuan awalnya dari Bekasi sampai ke Jogja. Oke, udah semua ya mas? Kasih. Ya, kita mulai start itu di jam 11 malam ya, biar ngincer nggak macetnya gitu. Jadi aku mau sharing dikit aja gitu. Mungkin kalian pengen ke Jogja gitu kan, mau mencoba menggunakan motor, karena pasti banyak lah orang-orang yang mudik pakai motor pengen ngerasain. Nah, ini aku lagi sharing ke kalian pengalaman aku dari Bekasi sampai ke Jogja, lebih tepatnya Jogja kota, menggunakan motor Meti. Sambil makan ya bes. Kita lagi di Iga Bajok. Seperti biasa, pesanannya ada sate koyor. Ini makanan favorit sih. Bismillah. Enak banget. Mama aku pesen iga bakar, nampol banget dah. Ada satu lagi iga apa namanya nih ya, iga sambal geledek. Ini favorit kita, udah paling mantap di Iga Bajok. Menunya banyak sebenarnya, kalian bisa lihat di Google aja. Jadi oke, kita lanjut sambil makan aja ya bes. Kita mulai di Bekasi, lebih tepatnya di kota Bekasi, Bekasi Timur. Kita naik motor gitu kan, ngelewatin Cikarang dulu, terus tembusannya ke Kerawang kan pasti ngelewatin jalur yang Pantura itu yang sepi. Lewat situ lurus sampai Cikampek, lurus lagi gitu. Nanti kalau kalian udah nyampe pasar Cikampek, kalian itu naik ke flyovernya, jadi jangan ke kolong flyovernya gitu. And then abis itu udah lurus aja, ikutin jalan, karena memang itu jalur Pantura kan. Kalau ngikutin jalur Pantura emang gitu, tapi bener-bener sepi banget asli. Ini pengalaman pribadi aku ya, kita naik motor itu kan berdua aja merasa kayak sepi banget, ngeri gitu. Gimana sendiri gitu, bahaya ya, jangan pernah sendiri pokoknya, apalagi kalau cewek jangan. Harus minimal berdua, bertiga gitu, rame-rame juga boleh. Dan seperti yang tadi aku bilang, itu jalanan kan emang sepi ya karena Pantura. Dan itu tuh kemarin malam itu ada yang sempet, jadi kita agak ngeri sedep gitu, tapi nggak terlalu rame sih. Ini enak banget. Nah, ada tapi ya nggak terlalu ramai, jadi gampang bubarnya. Habis itu kita istirahat beberapa kali di arah Indramayu, lebih tepatnya di daerah Patrol deh kalau nggak salah ya. Isi bensin pertama. Pertama itu di Cikampek, kedua dia Patrol itu ya. Bener nggak sih? Ya itu pokoknya isi bensin. Udah ikutin jalan aja, tembusannya ke Indramayu. Jalanannya emang sepi ya, tapi alhamdulillah udah bagus jalanannya. Oke, lanjut nih, kita udah masuk Cirebon nih kan, lurus terus aja ya, nggak usah ragu. Karena kalau ngikutin Google Maps juga sama, akan lurus terus. Yang mulai membedakannya itu pas kapan sih? Dari Cirebon, Tegal, Pekalongan itu masih lurus. Habis Pekalongan, Pemalang, Batang, pokoknya ikutin jalur itu aja. Kalau dari situ kalian bisa pakai Google Maps, nanti langsung diarahin, karena aku juga pakai Google Maps. Lewatnya itu kalau aku itu daerah Parakan. Kalau daerah Parakan, Uleri duluan, lewatin Uleri baru Parakan. Nah, di Uleri itu kalian itu akan ketemu sama jalanan yang berbelok-belok dan naik tanjakan itu, tapi nggak terlalu terjal sih. Karena kita naik motor, kesehatan yang utama. Kalau bisa pakai baju yang tebal.
pakai sweater hoodie yang tebal biar anginnya tuh nggak tembus ke badan, bawa tolak angin. Terus hati-hati sama kondisi tidur kalian, karena nah ini dia gongnya pengalaman pribadi dari kita itu kena microsleep. Jadi emang agak bahaya gitu ya kalau kita tuh kena insiden ini ya, di daerah Pemalang ya. Oh, kita kena insiden microsleep ini di Pekalongan. Nah ini fotonya kita kena microsleep, nabrak setumpukan pasir gitu. Untungnya gitu ya masih tertolong dengan pasir-pasir itu gitu, nggak terlalu parah. Itu microsleep parah. Jadi kalian kalau emang capek istirahat saja, jangan dipaksakan untuk gasken ya. Kemudian kita udah istirahat cukup lama lah, sejam ada kali ya istirahat di daerah sana sejaman karena habis insiden tersebut. Lanjut lagi nih, lanjut lagi ke Uleri ya. Di situ udah happy kan, udahlah enjoy aja. Nah pas di Uleri itu adalah insiden kedua kita. Bayangin, kita dapat insiden 2 kali di hari yang sama menuju ke Jogja. Perjuangannya pak gede banget kan. Jadi kita tuh kayak, kalau menurut temanku ini kayak kita tuh di kepepet sama mobil kan. Jadi kita kayak oleng gitu, jadi motornya hampir kesenggol gitu dah. Jadi akhirnya kita yang ngalah, kita yang kejorok gitu gitu ya. Jadi kita yang jatuh, kita nggak foto karena udah bad mood banget sebenarnya, tapi ya sudah, kita tetap jalanin dan finally kita sampai Jogja. Untuk penginapannya aku cari penginapan di Red Door itu karena harganya murah-murah. Karena di Jogja aku juga cuma sehari, nggak sampai seminggu. Cuma sehari, besok juga pulang. Sesingkat itu, karena awalnya itu tujuan awalnya kita ke sini tuh karena ada interview kerja. Karena ada insiden akhirnya kita cancel aja. Seperti itu pengalaman kita. Tips dari aku, berangkat malam bagus, nggak ada macet, sepi. Tapi ya gitu, sepi. Berangkat siang rame tapi macet. Kalau kalian mau coba boleh banget, jangan lupa kabarin aku. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa juga mampir makan di Iga Bajok, itu enak banget karena di Jakarta belum ada. Selain Iga Bajok itu ada Bolo Sego, itu udah aku buat, jadi silakan kalian tonton. Karena aku mau lanjutin makanku, habis ini kita mau istirahat karena besok langsung pulang ke Bekasi lagi jam 9 pagi lah kalau nggak salah, insya Allah. Semoga besok perjalanannya bisa ke-record. Kemarin itu, semalam itu nggak ke-record karena gelap, jadi aku takut kenapa-napa. Jadi yaudah kita fokus di jalan. Thank you yang udah nonton. See you in the next video, bye. Gambaran dari bawah tuh. Nah, jalur yang tadi itu tuh kalau dari atas pemandangannya indah banget.
sumpah nggak bohong. Emang kuasa Allah tuh masya Allah ya, subhanallah. Masih berbelok-belok ini, belum putus-putus. Tapi kalau udah melewati jalur ini, katanya tuh udah deket sama Jogja gitu. Jadi nggak usah bad mood lagi. Oke.